Hoax COVID hari ini. Informasi yang pertama. Tolong ya di-capture ya Jonathan. Informasi yang pertama mengabarkan bahwa mengkonsumsi vitamin C 1 gram per 3 jam per hari bisa mencegah COVID. Matamu! COVID-nya sembuh! Ya emang, yo. Sisang ginjalmu ajur, bukan sembuh. Kamu memperlancar jalur menuju akhirat. Jalur shortcut. Vitamin C 1 gram tiap 3 jam. Itu info dari mana? Hah? Info dari mana? Hah? Hei, info dari mana? Batas dosis harian vitamin C itu 200 sampai 500 mg. Ya, untuk orang dewasa. Dan dosis maksimal yang bisa ditolerir maksimal banget nih sama manusia itu 1 sampai 2 gram per hari. Itu pun dalam kaitannya kalau terapi. Jinggoi 1 gram per 3 jam. Berarti dalam 24 jam minum 8 gram. Pipismu mau jadi apa? Jus jeruk. Kita itu sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah-buahannya mengandung vitamin C. Satu buah jeruk itu mengandung 500-an miligram vitamin C. Dan sudah bisa memenuhi kebutuhan orang dewasa. Nah dok, terapi COVID lah ya itu terapi. Kalau orang kena COVID pun pemberian vitaminnya bukan serta-merta 1 gram. Tapi tablet 500 miligram. Yang diminum pagi sama sore. Bukan sekaligus 1 gram. Ginjal bos, ginjal. Kamu tahu ginjal nggak? Ginjal itu menyaring darah, ya kan, jadi urin dibuang, ya kan. Bayangin ini isinya vitamin C semua. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Dan hebatnya ini disebarkan lewat grup WA. Tahu nggak? 1 jeruk itu 300 mg sampai 500 mg vitamin C. Ya kan? Bayangin 1 gram tiap 3 jam. Berarti kamu makan 2 jeruk tiap 3 jam. Berarti kamu sehari makan 16 jeruk. Yang buat gue itu tukang jeruk berdina. Ya, kamu memperkaya orang tukang jeruk dan Indomaret, Alfamart. Dengan mengorbankan nyawamu. Itu pertama. Hoax berikutnya. Dokter Tirta, lebih enak kalau setelah COVID, kalau pas positif COVID, gejala sedang kita olahraga. Kan buang keringat. Gini bro, kamu demam nih 38 derajat sampai 39 derajat. Demam. Tahu demam? 30 sampai 39 derajat. Menggigil. Terus, ayo olahraga. Orang demam. Kau suruh lari maraton. Mati, bos. Olahraga itu dilakukan ketika sehat. Ketika dia lagi sakit, itu bed rest. Nah, terus yang di Wisma Atlet itu ketika mau sembuh dan gejala ringan. Dan itu pun bukan olahraga, tapi gerak ringan kayak senam. Olahraga ringan. Dan itu pun ketika gejalanya ringan. Orang dari ICU gejala sedang berat, kau suruh olahraga berat. Matilah sesak napas lah. Jangan kebalik, olahraga itu menjaga imun tubuh. Pas sakit, bed rest. Ketika gejala mendingan, bagus olahraga. Jangan dibalik-balik. Hoax berikutnya. Orang yang ngumumin sakit COVID dibayar. Orang ngumumin sakit COVID dibayar. Kalau gitu aku ngumumin sakit COVID aja Tirta, tiap seminggu sekali. Gak dibayar. Bro, bansos aja dikorup. Kau ngarapin apa? Lah tuh influencer. Bro, influencer yang kemarin tuh buat influencer pariwisata, bos. Dan itu sudah dibahas dari 2020. Influencer pariwisata yang dibayari bukan hanya traveler dalam negeri,
tapi traveler luar negeri yang dibayari untuk datang ke Indonesia untuk mempromot gerakan Visit Indonesia, Wonderful Indonesia, dan kawan-kawan. Kalau ada yang namanya influencer COVID, teman saya yang namanya Bintang Emon kena COVID, mending dia kena COVID aja tiap minggu, nggak usah stand up. Paham? Bintang Emon aja pengen sembuh. Lah itu influencer tuh baca beritanya. Itu berita tahun 2020 yang dibayar adalah influencer untuk pariwisata, untuk mengakali menurunnya tingkat kunjungan pariwisata di Indonesia. Kalau baca berita yang utuh lah. Ya. Hoax berikutnya. Vaksin mempercepat mutasi. Ini kalau pengen ngerokok lah. Vaksin mempercepat mutasi. Ini mutasi nih. Ini vaksin. Nggak ada kaitannya, Mas. Nggak ada kaitan antara vaksin mempercepat mutasi, itu nggak ada kaitan. Vaksin itu sudah dikenal dari zaman TBC, kita dikasih BCG. Polio dikasih vaksin. Polio tuh sempat dieradikasi di Indonesia. Nggak ada polio mutasi, renek. Vaksin tidak memicu mutasi, titik. Hoax berikutnya. Air kelapa bisa membunuh virus COVID. Nyebar di grup WA. Minumlah air kelapa bisa membunuh virus COVID. Lu pikir cacing ya? Lu pikir cacing tanah dikasih garam sama air kelapa matiin? Ini tuh virus. Virus tuh 0,15 mikron, nggak kelihatan pakai mata, pakainya mikroskop elektron. Masa dikasih air kelapa mati? Air kelapa itu mengganti cairan tubuh yang hilang, sehingga memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh tidak dehidrasi, sehingga kondisi fisik ketika terkena COVID, kebutuhan airnya tercukupi, sehingga proses penyembuhan bisa maksimal. Bukan air kelapa bunuh COVID. Kalau gitu teh hangat yang bunuh COVID, jahe hangat yang bunuh COVID. Gua kuliah 3,5 tahun teori FK, UGM cum laude. Koas 1,5 tahun, insip setahun. Kalah sama kata tetangga yang bilang air kelapa bunuh COVID. Ngapain dulu sekolah? Mending tahu gitu belajar ngomong aja. Infox berikutnya. Sampai bingung aku mau angkat yang mana. OTG tidak bisa menularkan. OTG itu bisa nularin, Mas. Namanya aja OTG. Tapi karena imunnya kuat, dia nggak kelihatan gejalanya. Kalau kita ngobrol sama orang imunnya nggak kuat, ya orang itu akan bergejala. Ya Allah. Negara kayak gini mau nyamain sama Singapura. Ngimpi, bos. Lu kalau pengen kayak Singapura, berdayakan juga warganya. Sorry banget, bos. Banyak hal sepertinya menurutku tuh sangat-sangat mengecewakan ya. Cluenya untuk suplemen tuh seperti ini. Kita tuh memiliki buah tomat sama wortel buat vitamin A. Bengkoang toge buat vitamin E. Bandeng, tongkol, salmon, ya kan? Itu vitamin D. Diberikan Allah Subhanahu wa taala sinar matahari dari jam 10 sampai jam 12 yang bisa mengubah provitamin D tapi vitamin D. Diberikan kacang polong sama daging merah untuk vitamin B kompleks. Diberikan jeruk, mangga, stroberi untuk vitamin C. Diberikan pisang untuk zinc, Zn. Diberikan hati ayam untuk Fe, zat besi. Diberikan air kelapa yang bisa menggantikan cairan tubuh.
diberikan brokoli sebagai antioksidan, diberikan serat sayur-sayuran dan pepaya sebagai memperlancar aliran di usus pencernaan, diberikan bawang putih, bawang merah, bawang bombay untuk menjaga keseimbangan bakteri di usus, diberikan eukaliptus untuk membuat kita tuh otot menjadi regang, diberikan jahe hangat untuk memberikan kita mengurangi peradangan di tenggorokan, diberikan kencur sama kunyit itu juga tenggorokan, kerongkongan sama lambung, pace, pare, kentang, buncis. Terus ketika sakit kamu ribut. Kamu tahu kenapa suku Baduy itu nggak ada yang kena COVID? Alam. Mereka cukup minum jahe hangat tiap hari, jaga kesehatan, mematuhi tetua adat. Ngaca dirimu tuh. Pola hidupnya gimana? Tidurnya udah teratur belum? Hah? Rajin olahraga ketika sehat apa enggak? Rokoknya bisa dikurangi apa enggak? Marah-marah terus tiap hari kayak saya, ntar stroke ntar. Mabuk-mabukan tiap hari. Terus ketika COVID, nyala-nyalain. Konsisten bro. Kalau kamu selama pandemi memang hobinya foya-foya dan liburan, ketika COVID jangan panik. Kamu yang cari penyakit, iya nggak? Resiko dong. Kamu suka liburan ya pasti kena COVID dong, bener nggak? Ya kan mobilitas. Kalau orang gojek, ojol, pedagang ya memang cari duitnya di situ. Lah kamu party sana, party sini kena COVID marah, itu kan urusanmu sendiri. Kecuali kena COVID ketika di kantor, ya itu kan wajar kerja. Kita tuh dikasih alam tuh baik banget dulu. Yang kamu ribetin apa? Kecuali ketika terapi, kamu sakit, memang perlu tablet. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa makan kan, intake-nya terbatas. Tapi ketika sehat kita bisa mencegah itu semua, bos. Kenapa harus ada kejadian COVID baru kalian sadar bahwa kita tuh punya keren loh. Antioksidan berikutnya, daun pepaya, daun singkong. Ya daun bayam sama kangkung kalau kebanyakan jadi kristal emang. Melinjo juga jadi kristal asam urat. Tapi yang lainnya masih bermanfaat. Selada. Ya kan? Banyak makan di sini tuh protein, bukan karbo doang, protein. Untuk zat pembangun tubuh. Dan cukup minum air putih. Terus dari dulu kan udah diedukasi, mangan masker. Kenapa kok jebol lagi sekarang itu loh. Ini bukan konspirasi, nyatanya memang naik. Dan bukan karena di COVID kan, memang gejala COVID semua. Gara-gara si Delta laknat itu, emang varian paling laknat itu Delta. Memang gak mematikan, tapi dia nular terus. Cepet nular ya. Kecuali kamu fit kayak Jering, Deddy Corbuzier dan saya ya. Jering kan fit, keker. Ya kan? Si Deddy juga keker gitu kan. Nggak pernah kena lah. COVID baru mau masuk, kayak paku aja takut itu sama ototnya itu. Itu kalau dari saya, hati-hati milih berita. Dan sekali lagi, kalau kamu nggak percaya COVID itu urusanmu. Dan kalau saya percaya COVID itu urusan saya. Saya nggak ganggu kamu ya, kamu jangan ganggu saya dong. Fair lah. Bergerak aja dengan narasi masing-masing. Iya kan? Daripada debat gak ada ujung, toh COVID-nya tetap akan ada bagi gua. Itu dari saya.